Menulis sebuah pencarian. Ada begitu banyak makna dari menulis. Ada yang mengartikannya sebagai sarana berekspresi, sebagai sarana untuk bekerja, misalnya pada para jurnalis untuk menghasilkan uang, misalnya, atau memenuhi tugas, seperti mahasiswa menyelesaikan skripsi. Tapi bagi saya, menulis adalah sebuah pencarian. Mencari apa? Nah, itu akan kita jawab. Perkenalkan, nama saya Junduman Abraham. Saya lecturer spesialis S3 di jurusan Psikologi BINUS. Bidang minat saya adalah psikologi korupsi, psikoinformatika, keterbukaan sains, dan kebijakan publik. Resume dan blog saya bisa diakses secara langsung melalui alamat yang tertera di depan ini. Tujuan pemaparan saya pada kali ini adalah untuk mengantar kita semua untuk memahami komponen-komponen dari sebuah tulisan yang baik, bagaimana menuangkan ide kreatif menjadi sebuah tulisan yang cukup komprehensif, serta bagaimana melatih kemampuan menulis yang baik dan benar. Ada sebuah ungkapan dalam peribahasa Latin, verba volant scripta manent, yang artinya lisan menguap, kata-kata lisan menguap, dan tulisan mengabadi atau permanen. Memang kita meninggalkan jejak melalui tulisan, ya, apalagi dengan kehadiran internet. Bahkan tulisan kita bisa diakses oleh orang lain yang belum kita kenal di masa mendatang, sekalipun pada saat kita tidak berada di dunia ini lagi. Itulah arti pentingnya menulis, karena kita menulis ilmiah bukan hanya memenuhi tugas, mengisi waktu, tetapi juga memberikan makna. Ya, jadi menulis adalah mencari makna, di samping mencari kebenaran tentu saja melalui keilmiahannya. Ada beberapa komponen dari menulis ilmiah. Yang pertama adalah yang implisit, yaitu yang ada dalam diri kita, tidak harus langsung tertuang di dalam naskah, serta yang eksplisit dengan sistematikanya. Yang pertama adalah yang implisit. Ada yang namanya craftsmanship. Ya. Craftsmanship itu apa sih? Ya, yang pertama komponennya adalah dalam menulis kita harus memiliki hasrat dan determinasi untuk menjelaskan, untuk melukiskan sesuatu, atau untuk meramalkan sesuatu. Saya ambil contoh misalnya topik besar kita yang kita pikirkan adalah korupsi. Maka punyakah kita hasrat untuk mengetahui hal tersebut? Menjelaskannya. Apakah itu dipengaruhi oleh sifat ataukah oleh situasi? Lebih besar mana sifat dan situasi? Atau kalaupun dikombinasikan, sifat yang bagaimana berkombinasi dengan situasi yang seperti apa akan menghasilkan orang yang lebih korup dibandingkan orang yang lain. Nah, hasrat itu harus kita punya. Kita harus punya searching mind. Yang kedua adalah penguasaan. Apakah kita fasih secara bahasa, mengerti jangkauan teori, dan bersedia berimajinasi. Yang berikutnya adalah koneksi. Kita ingin melalui tulisan ilmiah kita itu, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita mengomunikasikan sesuatu penjelasan, membantu orang memahami sesuatu fenomena, dan menyumbangkan gagasan pemecahan masalah, kalau itu merupakan sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Secara eksplisit, kita harus mulai dengan bahasa ilmiah, jangan sampai kalau bidang ilmu kita misalnya psikologi, tidak mengerti istilah-istilah standar dan baku dalam bidang psikologi. Untuk itulah kita perlu terhubung dengan komunitas ilmiah, dengan cara membaca jurnal ilmiah, dan sebagainya. Kemudian susunan imrat adalah introduction atau pendahuluan yang berisikan mengapa kita ingin tahu sesuatu. Ya. Kemudian metode, bagaimana kita mengetahuinya? Bagaimana kita tahu misalnya sifat sesuatu berkontribusi terhadap kecenderungan orang berbuat korupsi? Bagaimana mengetahuinya? Kemudian apa temuan hasilnya dan apa artinya, ya, di dalam discussion kita uraikan. Mengenai craftsmanship ini, kita lihat 4 penelitian yang sempat saya bimbing, semuanya sudah publish di jurnal internasional. Yang pertama adalah penelitian Azizah mengenai relationship goal. Dia ingin tahu, ya, penggunaan hashtag relationship goal di Instagram itu maknanya apa saja, tujuan berelasi, tujuan hubungan romantis. Dikumpulkan banyak sekali posting Instagram dan melakukan analisis faktor dan sebagainya. Yang kedua adalah Madeline. Dia melakukan penelitian terhadap para supir pengendara GoRide dan GrabBike, ya, mengenai literasi layanan di kalangan mereka. Madeline harus datang melakukan survei secara offline, ya, terhadap para pengemudi ini dan melakukan wawancara singkat. Demikian juga Femi dan Anindya, ya, melakukan penelitian mengenai political apathy dan kelekatan terhadap kota. Dia harus datang terhadap calon voters dalam pemilu pada saat itu tahun 2014, kemudian melakukan penelitian di taman kota, di antaranya Taman Menteng, ya, untuk mengetahui tingkat kelekatan terhadap kota melalui aktivitas di taman, di ruang terbuka publik. Kemudian Rigel Adiratna harus melakukan penelitian di penjara. Waktu itu idenya adalah untuk mengetahui apakah terdapat
learn helplessness di kalangan narapidana. Dia harus datang ke penjara, kemudian melakukan pendampingan satu persatu pada para napi untuk mengisi kuesioner untuk mengetahui fenomena tersebut, untuk melukiskannya. Nah, ini yang saya maksud dengan craftsmanship itu. Tanpa craftsmanship, tanpa hasrat, determinasi, dan penguasaan, kefasihan terhadap variabel-variabel yang hendak diteliti, itu tidak mungkin terjadi. Kemudian untuk menjelaskan mengenai komponen eksplisit, saya akan menggunakan dua penelitian. Pertama adalah penelitian tentang impulsive buying yang dilakukan oleh Aulia Wika dan Mia Sani. Ya, penelitian ini cukup menarik dan bahkan mengundang pengutipan sitasi sampai hari ini sudah 35 penelitian lainnya, artinya memiliki manfaat teoritis penelitian ini. Kemudian Tommy Prayoga melakukan penelitian tentang a psychological model, ya, model psikologis yang menjelaskan kenapa orang mahasiswa ilmu sosial khususnya di sini tidak menyukai statistik, gitu ya. Penelitian ini bahkan sampai dikutip oleh majalah Science Prancis, namanya Sciences Humanistes, dan dikutip ulang oleh Pusat Kebudayaan Prancis. Artinya ini adalah penelitian ini memiliki manfaat praktis dalam praktek pengajaran dan sebagainya. Sekarang kita lihat ya, bagaimana menyusun imrat tadi untuk sebagai sebuah kerangka tulisan. Saran saya adalah setiap kali kita mempunyai ide pada hari apapun, pada waktu kapanpun, coret sesegera mungkin, buat peta konsepnya ya, seperti ini. Oh, kita punya pikiran untuk meneliti tentang pembelian impulsif dan pengaruh atau prediksi dari orientasi nilai budaya. Ya. Kita mulai dengan I, ya, introduction. Mengapa sih ingin tahu, gitu kan? Oh, fenomena impulsif buying ada di sekitar saya. Atau bahkan saya sendiri terkena, ya. Impulsive buying itu maksudnya membeli sesuatu tanpa dipikirkan, tidak sesuai kebutuhan, datang ke gerai, gesek kartu kredit atau kartu debit, kemudian sampai rumah menyesal, gitu ya. Atau kita melihat statistik yang mengkhawatirkan. Oh, ada berita bahwa kebanyakan orang muda saat ini terlibat dalam impulsive buying, bahkan sampai terlibat hutang karena itu, ya. Dan gaya hidupnya sangat boros. Ternyata di luar negeri misalnya ada penelitian tentang kepribadian, sikap, dan gangguan jiwa dikaitkan dengan impulsive buying. Tapi belum banyak nih yang meneliti tentang kultur, kita punya teorinya dan kita ingin mendalami di sana. Maka itu masuk ke dalam introduction. Kemudian bagian methods, ya, yaitu mengenai bagaimana mengetahui, ya, bagaimana mengetahui bahwa orientasi kebudayaan seseorang bisa memengaruhi pembelian impulsif, ya. Misalnya kita menduga bahwa orientasi budaya kolektivisme itu bisa mempengaruhi impulsive buying. Bagaimana caranya? Oh, kita perlu melakukan pengukuran misalnya, ya. Ukur kolektivitas seseorang dan ukur impulsive buying seseorang. Apakah itu berkorelasi atau tidak? Alatnya sudah tersedia atau belum? Atau perlu disesuaikan? Kemudian apakah kita punya waktu yang memadai untuk melakukan eksperimen di lapangan? Kemudian ada alat analisisnya, ya, statistik prediktifnya dimungkinkan atau tidak? Juga dugaan temuannya, ya. Kalau suatu variabel seperti kolektivisme tadi ternyata tidak berpengaruh atau tidak mampu memprediksikan impulsive buying, alternatif penjelasan apa yang bisa kita pikirkan, gitu ya? Apakah kemudian tabel dan gambar juga bisa membantu penjelasan tersebut? Dan apa kemungkinan artinya, ya, di bagian discussion ini, ya? Oh, karena ini melakukan penelitian bukan di lab, maka kita tidak bisa mengklaim sebagai penelitian yang menghasilkan hubungan kausal atau hubungan sebab akibat, gitu ya. Itu soal metodologi. Kemudian, saya menempatkan variabel budaya sebagai prediktor langsung, bukan variabel antara budaya dengan pembelian impulsif, gitu ya. Kemudian itu juga bermanfaat menambah wawasan dalam literatur bahwa kita harus mewaspadai nilai budaya agar kita tidak jatuh di dalam pembelian impulsif. Nah, seperti itulah kira-kira membuat kerangka dalam sebuah tulisan ilmiah. Kita bahasakan secara runtut, biasanya dalam sebuah hasil penelitian nanti yang sudah dipublikasikan ada sebuah abstrak, dimulai dengan I, ya, introduction seperti ini. Misalnya, oh, ini topik yang menarik, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan metodenya, gitu ya. Sebelum sampai ke metode, kita bilang kita punya teorinya, ya, dari Hofstede untuk mengukur orientasi budaya misalnya. Kemudian kita sampaikan metodologi kita, siapa sampelnya, kemudian menggunakan alat ukur apa, gitu ya. Kemudian alat analisisnya, misalnya kita mengatakan kita menggunakan multiple linear regression, ya. Jadi semua disajikan secara runtut. Nah, sekarang kita mau latihan, ya. Ini penelitian tentang sikap cinta atau benci terhadap statistik di kalangan mahasiswa ilmu sosial, ya.
Nah, kita mulai dengan I. Mengapa ingin tahu kira-kira? Mengapa harus sekarang juga mengetahuinya? Ini masalahnya ada di pelajaran statistiknya atau di pelajar orangnya, ya, di mahasiswanya. Apakah sudah ada teori sebelumnya? Apakah sudah ada praktek sebelumnya untuk mengatasi kebencian terhadap statistik? Ya, itu perlu dikumpulkan juga selain dimensi teoritis tadi, bacaan teoritis tadi. Kemudian simpulkan dalam sebuah bagan mengenai relasi antar variabelnya. Ya, itu bagian I. Selanjutnya adalah bagian M, metode. Bagaimana mengetahuinya? Siapa sampel yang mewakili kalau saya ingin membuktikan bahwa sikap terhadap terhadap statistik ini disumbangkan oleh sebuah variabel atau lebih? Ya. Apakah ada alat pengukurnya, ada teknik analisisnya? Kemudian sampai pada result, ya. Apa dugaan temuannya, kemungkinan artinya, dan itu discussion-nya ya, artinya. Kemudian saya tambahkan beberapa hal. Apakah penelitian saya memiliki keterbatasan? Itu juga perlu dipikirkan dan dibuatkan mind map-nya. Apa sumbangan studi saya dan bagaimana orang lain membaca studi ini atau proposal penelitian ini. Jadi saudara, sangat baik sekali kalau kita menyampaikan tulisan ilmiah kita itu kepada orang lain yang bahkan tidak sebidang ilmu dengan kita, sehingga kita bisa memperoleh feedback dari sisi bahasa maupun dari sisi substansinya. Nah, sekarang kita coba jawab latihan tadi, gitu ya. Mengapa sekarang juga? Oh, karena banyak mahasiswa ilmu sosial menghindari mata kuliah tersebut, atau kalaupun terpaksa ikut mata kuliah ada statistiknya, nilainya tidak memuaskan, menghambat kemajuan studi. Itu masuk ke I, mengapa ingin tahu. Kemudian statistik atau orangnya. Oh, dari sisi statistik ada mengenai sejarah matematika yang berhubungan dengan kiprah statistika, gitu ya. Apakah seseorang yang mengapresiasi matematika itu lebih bergairah untuk belajar statistika? Kalau iya kan tinggal nanti modul-modul pendidikan memperkenalkan kiprah matematik atau statistik kalangan mahasiswa ilmu sosial ini, bahwa kedua cabang ilmu ini berguna untuk kehidupan sehari-hari mereka. Ya. Kemudian dalam belajar statistik ada ambiguitas namanya, ya. Kita menemukan formula baru, rumus baru, logika baru dan sebagainya yang tidak selalu bisa dicerna seketika itu juga. Ya. Nah, secara psikologis, apa sih konsep dalam psikologi? Oh, itu namanya ambiguity tolerance, gitu ya. Kita tahu itu dari bacaan, ya, karena kepekaan kita terhadap fenomena dan kepekaan kita terhadap teori, gitu ya. Maka penting ya untuk melakukan pembacaan-pembacaan semaksimal mungkin. Kemudian sudahkah ada teorinya? Oh, ada, sudah terpencar. Ya, tetapi saya kompilasi dalam sebuah bagan seperti ini. Nah, kemudian diturunkan dalam bahasa yang lebih runtut. Apa introduction-nya? Misalnya, oh, student selama ini tidak bisa menggunakan statistik secara optimal, gitu ya. Ada sih studi-studi sebelumnya ya, tapi ada beberapa variabel yang mungkin belum atau luput dari perhatian. Nah, itu kemudian kita katakan, kita klaim bahwa itu menjadi perhatian kita. Kemudian dari sisi metode, bagaimana mengetahuinya? Ya, kita harus merekrut mahasiswa untuk mengisi misalnya instrumen atau kuesioner kita. Ya. Oh, kemudian kita olah data menggunakan analisis jalur atau pattern analysis untuk menjawab permasalahan tersebut. Dan hasil serta diskusinya bagaimana? Jadi cara berpikir yang dapat diikuti alurnya disertakan dengan citasi atau pengutipan itu penting. Sebagai contoh, kita ingin membangun logika bahwa appreciation terhadap histori statistik ini bisa mempengaruhi sikapnya yang lebih positif misalnya, gitu ya. Nah, maka histori terhadap matematika statistik ini kita definisikan dulu itu apa, kemudian kita katakan bahwa ya ini secara logis bisa mempengaruhi pandangan yang lebih positif terhadap ilmu tersebut. Kemudian menghasilkan perasaan atau afek yang lebih positif terhadap statistik. Sehingga kita menghasilkan hipotesis tersebut. Nah, sebagai penutup saya ingin mengatakan bahwa kita perlu punya skriptorium kita masing-masing. Selama ini mungkin kita mendengar istilah auditorium, ya, dari kata audio, kita mendengarkan sesuatu, mendengarkan ceramah, menonton pertunjukan dan sebagainya. Skriptorium adalah the place of writing. Kita harus punya the place of writing buat kita sendiri. Di sudut rumah kita, di bagian mana ya, atau di luar rumah misalnya, gitu ya. Kita harus punya skriptorium kita sendiri. Kita ikat kaki kita dalam tanda kutip di situ untuk membaca, menulis, berimajinasi, kemudian mengolah refleksi kita terhadap observasi atau amatan kita di lapangan. Sebagai simpulan ya, bahwa penemuan topik membutuhkan amatan atau observasi, kepekaan, bacaan, dan imajinasi.
Pencarian makna, pencarian kebenaran ilmiah membutuhkan refleksi diri kita sendiri dan butuh orang lain juga, butuh kolega juga untuk memberikan feedback dan input. Penyelesaian tulisan membutuhkan determinasi dan teknik. Sekarang sudah banyak teknik yang bisa saudara manfaatkan dengan menggunakan software-software online yang gratis, seperti misalnya untuk menyusun daftar pustaka, untuk mengecek plagiasi, untuk mengkoreksi grammatical errors gitu ya, itu silahkan dioptimalkan. Tapi itu semua tidak akan bunyi, tidak akan membuahkan suatu hasil jika tidak didahului dengan craftsmanship tadi. Nah, sebagai latihan, mari kita lihat ya, apakah ide tulisan harus bersumber dari fenomena atau gejala yang teramati ya? Jawabannya adalah tidak ya. Karena kita bisa meneliti, membuat tulisan berdasarkan pembacaan kita terhadap teori-teori yang kontradiktif, teori yang bertentangan. Ya. Kemudian kita nanti akan menyediakan resolusinya terhadap teori tersebut. Oh, ada yang mengatakan sifat yang lebih besar, ada yang mengatakan situasi yang lebih besar mempengaruhi orang berbuat korup. Nah, nanti ini menjadi sumber inspirasi kita untuk melakukan penelitian ilmiah dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Sebuah tulisan ilmiah harus memiliki manfaat atau aplikasi praktis. Salah ya. Jadi tulisan kita kalau sudah menemukan sebuah explanation tadi, menjelaskan misalnya mengapa orang korupsi, itu sebuah prestasi tersendiri, saudara, yang harus kita banggakan. Gitu ya. Perkara nanti akan dimanfaatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyusun modul-modul anti korupsi atau yang lain, ICW dan sebagainya, itu bisa juga. Gitu ya. Tetapi sampai pada sebuah penemuan terhadap explanation, itu merupakan suatu hal yang luar biasa juga. Kemudian membuat peta konsep, suatu-satunya cara untuk menuangkan ide. Salah ya jawabannya, karena kita bisa menuangkan ide dengan cara merekam suara kita sendiri atau memvideokan bahkan gitu ya. Tidak harus dengan peta konsep. Kita juga bisa membuat paragraf-paragraf dalam bentuk teks tergantung gaya kita bekerja. Kemudian sebuah tulisan ilmiah tidak akan diketahui posisinya terhadap riset atau studi yang lain tanpa discussion ya. Karena dalam discussion kita membandingkan temuan penelitian kita dengan penelitian-penelitian yang sudah ada nih sebelumnya. Apakah dia serupa, mendukung, kontradiktif, atau yang lain. Media komunikasi ilmiah, satu-satunya adalah jurnal ilmiah. Salah juga ya, karena media komunikasi ilmiah itu bisa saja dengan sosial media seperti Twitter, kemudian menggunakan YouTube, podcast di Spotify, kita bikin komik ilmiah taruh di Instagram gitu ya. Jadi kita jangan membatasi diri kita bahwa hasil penelitian ilmiah harus dalam bentuk jurnal ilmiah. Memang kelebihan jurnal ilmiah adalah adanya peer reviewed ya, artinya ada sejawat dari jurnal tersebut ya yang kemudian meninjau hasil penelitian kita, meninjau validitas dan reliabilitas dari instrumen penelitian kita. Ya, tetapi jangan membatasi kita bahwa kalau sudah terbit di jurnal tidak bisa dikomunikasikan lebih lanjut lagi kepada masyarakat, kepada orang awam sehingga hasil penelitian kita bisa lebih berguna lagi. Apakah topik tulisan penelitian harus selalu baru? Tidak juga gitu ya. Topiknya bisa sama ya, misalnya tentang tadi sifat dengan korupsi gitu ya, sifat orang kepribadian orang tertentu dengan korupsi bisa saja sudah ada topiknya, tapi kemudian kita dekati dengan metode yang baru. Misalnya dengan sebuah eksperimen atau dengan sebuah penelitian korelasi yang lebih kita kembangkan lagi gitu ya. Yang tadinya terjadi di barat, kemudian kita coba aplikasikan di timur. Gitu ya. Tadinya penelitian eksperimen, kemudian kita ciptakan alat ukurnya dalam bentuk survei. Demikian penjelasan saya mengenai menulis sebuah pencarian. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau ingin berkolaborasi lebih lanjut, silakan hubungin saya melalui alamat email juneman@binus.ac.id ataupun melalui blog saya. Terima kasih, selamat menulis, selamat mencari makna dan mencari kebenaran ilmiah. Terima kasih.